Ya, perang-perangan yang orangnya bisa jadi ular. Kok 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 kok. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ketoprak pati. Bagaimana ketoprak pati bisa ada di Pati dan sejarah bermulanya ketoprak pati sampai kenapa ketoprak pati bisa eksis sampai sekarang ini. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari langsung saja kita membahasnya di Cari Tahu Bersama. Sebelum kita membahas ketoprak pati, alangkah lebih baiknya kita membahas dulu apa itu ketoprak pati dan sejarah ketoprak pati. Menurut Dwi Mustantau, beliau ini adalah seniman ketoprak Balekambang. Ketoprak Solo itu lahir dari kalangan masyarakat bawah, dari kaum-kaum buruh, kaum petani, kaum bekerja, lalu mulai berkembang sampai ke keraton. Setelah di keraton, ketoprak itu mulai berkembang sampai menjadi ketoprak bisnis. Nah, mulai dari sana deh, ketoprak mulai menjamur seantero Pulau Jawa. Masih menurut Dwi Mustanto, ketoprak Solo itu pada awalnya perpaduan antara gaya Mataraman dan juga gaya pesisiran. Perbedaan dari keduanya itu dari sisi keaktoran. Misalnya dari ketoprak Mataraman, itu pendekatannya lebih realis. Sementara ketoprak pesisir, pendekatannya lebih ke ekspresif. Terus ketoprak pati gimana? Nah, menurut Mbah Kabul, beliau ini adalah seniman dari Pati, sekaligus pemimpin dari Cahyomudo, atau yang lebih sering disebut ketoprak bakaran. Menurut beliau dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia, ketoprak pati itu asalnya dari Solo. Jadi cukup masuk akal ketika ketoprak pati mengadopsi perpaduan gaya antara Mataraman dan juga gaya pesisir. Awalnya itu datang ke Pati, ketoprak ini gimana, Pak? Ketoprak yang dari Pati itu ada pemainnya dari Solo, pentas di Pati. Lah anak-anak itu mengikuti. Menariknya, jika di daerah lain, ketoprak menunjukkan senjakala dan kalah dengan hiburan yang lain, tapi tidak di ketoprak pati. Justru ketoprak pati malah tidak menunjukkan senjakala tersebut. Malahan sebaliknya, ketoprak pati makin menunjukkan eksistensinya hingga saat ini. Bukti paling nyata dari pernyataan tersebut itu dapat dibuktikan jika teman-teman semua main ke Kabupaten Pati dalam bulan Syawal, Apet, atau Besar. Di 3 bulan itu, kalau kalian main ke Kabupaten Pati, pasti ada minimal 5 pementasan di sini. Kok bisa gitu? Nah, menurut Dr. Sucipto, beliau ini adalah pakar budaya dari Universitas Negeri Semarang. Menurut beliau, berbeda dari daerah lain, ketoprak pati itu adalah ketoprak tanggapan. Artinya, ketoprak pati akan melakukan pementasan ketika ada orang yang nanggap atau panitia yang punya hajat. Misalnya orang nikahan, sunatan, sedekah bumi, sedekah laut, atau bahkan syukuran kepala desa yang baru terpilih. Kenapa harus ketoprak? Kan bisa hiburan yang lain. Ya karena murah. Ketoprak pati itu tanggapannya sekitar 25-30 juta. Itu sudah mencakup semuanya. Dari sound, panggung, tata rias, diesel, dan lain-lain. Dan perlu digarisbawahi, ketoprak pati itu tanggapannya siang malam. Siang jam 1 sampai jam 5, malamnya jam 9 sampai jam setengah 4 subuh. Selain itu, ketoprak juga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua bisa menikmati pementasan ketoprak. Misalnya anak-anak, mereka biasanya lebih menunggu sesi perang-perangan. Ya, perang-perangan yang orangnya bisa jadi ular. Kok 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 kok. Ada aneh, tapi ya namanya hiburan ya gak apa-apa. Untuk kaum remaja sampai dewasa, itu biasanya lebih menyukai sesi emban atau taman sari. Itu adalah sesi orang yang nyanyi-nyanyi dengan diiringi musik-musik modern. Dan jangan salah, mereka ini bisa nyanyiin semua genre musik. Bahkan kemarin genre K-pop itu ada loh. Luar biasa memang. Sementara untuk para orang tua, untuk orang-orang sepuh, itu biasanya mereka lebih fokus untuk menonton lakon, untuk menonton ceritanya, dan beberapa juga ada yang menunggu untuk nonton dagelan. Jadi gimana nggak laris, orang murah, paket komplit, semua bisa menikmatinya. Selain hal tersebut, masih menurut Dr. Sucipto, ketoprak pati masih mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi ritual.
Ini berkaitan dengan acara adat istiadat seperti sedekah bumi atau sedekah laut. Dengan nanggap ketoprak dipercaya oleh masyarakat itu sebagai bentuk rasa syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pesta rakyat untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada masyarakat. Yang kedua, itu ada fungsi ekonomi. Jelas tanggapan ketoprak itu memberikan berkah tersendiri bagi banyak orang. Misalnya para pedagang yang menjajakan jajanan mereka waktu ada pementasan ketoprak. Yang ketiga yaitu fungsi gengsi. Bagi para penanggap, mereka akan lebih mendapat pandangan positif dari masyarakat ketika mereka menanggap ketoprak. Bahkan ada unen-unen, durung sugih nek urung nanggap ketoprak. Yang keempat, fungsi komunikasi. Ini berkaitan dengan penceritaan sejarah supaya generasi muda itu bisa mengetahui dengan gampang sejarah apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu dengan visualisasi ketoprak, dengan sandiwara ketoprak. Jadi gimana? Berminat nanggap ketoprak? Mungkin segini dulu video pertama saya. Jika kalian suka silahkan like, komen, dan share. Dan jika ada kritik saran langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.